Adik-adik sekalian, ayo yang baru datang cepat duduk. Ayo sayang, Sisi duduk di depan sayang, yuk. Ya penuhi dulu bangku depan ya. Ya ini sudah jam 8, masih belum datang semua. Oke ya, kita mulai ya. Oke, sekali lagi selamat pagi buat adik-adik sekalian. Dan selamat pagi buat lause-lause sekalian. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Di hari Tuhan ini kita kembali lagi ke rumahnya untuk beribadah. Ingat, kita ke rumah Tuhan untuk beribadah. Nah, kalau kita beribadah, kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika berdoa juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Mendengar firman Tuhan juga harus dengan sungguh-sungguh, ya. Semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa kita lakukan ini untuk Tuhan kita yang maha mulia, maha besar, ya, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa kita, ya. Nah, oke, kita mulai dan kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu ya. Kenapa di sini tak nyanyi? Suaranya ada yang hanya begini, ada yang kayak gitu. Kenapa? Ada apa? Langsung mau kita nyanyikan sekali lagi dan semua suaranya besar ya. Tapi besar bukan berarti teriak. Langsung tak mau begini, kayak gitu. Tuhan kasih kita suara. Ya, kita pakai untuk bernyanyi. Langsung selfie karena batu ya, jadi tak bisa besar-besar bagaimana. Oke, jadi nyanyi ya sayang ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
ikuti lause ya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini Tuhan mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, apabila ada teman-teman yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan jaga mereka supaya mereka sampai ke rumah Tuhan dengan selamat. Dan tolong mereka supaya bisa mengatur waktu dengan baik, supaya di lain hari mereka tidak telat lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke ya, kita lanjutkan pujian kita ya. T-A-A-T, taat. Nah, jadi pujian ini ya mau mengajarkan kepada kita ketika kita dipanggil, kita harus jawab, ketika kita disuruh, kita harus lakukan ya. Nah, ini dalam hal orang tua kita maupun orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, ini menandakan kalau kita taat, maka kita menghormati mereka. Nah, di kelas tengah hari ini belajar mengenai menghormati orang tua kita. Nah, jadi Pastor Selvi sengaja pilih lagu ini ya, supaya kita diingatkan supaya kita mau menaati atau menghormati orang tua kita. Ketika kita menaati mereka itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada mereka. Ya, oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Coba siapa pakai bahasa Kupang. Oke ya, siapa di sini kalau dipanggil dia segera jawab. Ya ma, ya pa. Atau kalau lause panggil, ya lause. Atau guru di sekolah panggil, ya ibu guru. Coba, siapa di sini yang seperti itu? Oke. Ya, yang kelas di sini siapa yang begitu? Oke, syukur ya kalau kalian seperti itu ya. Jadi kita sudah memenuhi apa yang dikatakan oleh lagu ini. Nah, namun misalnya masih kurang, maka kita harus tingkatkan ya. Nah, itu bentuk kita menghormati orang tua kita ataupun orang yang lebih tua dari kita ya. Ketika kita meminta mereka memanggil kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu hal. Oke, nah sekarang kita mau menyanyikan lagu ini, Pakailah Aku ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita juga punya hati untuk mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Oke, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, memelihara kita hidup di dunia ini dengan baik.
lalu terutama yang sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya, jadi lagu ini sangat baik ya. Ini mungkin penciptanya ini mungkin anak kecil kali ya. Ya, jadi dikatakan dia mau dipakai oleh Tuhan. Langsung Selvi belum cek ya siapa penciptanya. Tapi ini kalau kita lihat ya di sini bilang pakailah aku sebagai pelayan kecil. Lalu di refnya bilang ingatkan tekadku ini ya ketika ini ku besar nanti. Nah, jadi kemungkinan dia masih kecil, tapi dia sudah mau ya, dia mau dipakai sebagai Tuhan, walaupun masih kecil dia mau dipakai sebagai Tuhan untuk melayani Tuhan. Lalu dia tahu bahwa bisa saja besar nanti dia lupa akan tekadnya ini. Jadi dia minta kepada Tuhan supaya ingatkan sama dia. Ya, supaya dia bisa ingat tekad dia ini, supaya dia bisa melayani Tuhan. Nah, ini hal yang sangat baik sekali. Nah, apakah di antara adik-adik sekalian ada yang mau seperti ini? Kita berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong ya. Supaya bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk melayaninya. Oke, kita mau lanjutkan pujian berikutnya, baca kitab suci. Setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa atau kita sudah lahir baru, maka kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang bertumbuh? Bukan dalam konteks ini bukan tubuh jasmani kita, tapi rohani kita ya, harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Nah, kalau tubuh kita bisa bertumbuh ya, tubuh fisik ini bisa bertumbuh kalau kita makan setiap hari dengan teratur ya, makan makanan yang sehat. Nah, roh kita juga ya bisa bertumbuh kalau dikasih makan juga ya. Nah, apa makanannya? Dibilang baca kitab suci, berdoa setiap hari. Maka bisa membuat dia bertumbuh.
Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah makan ya makanan rohani ini setiap hari supaya roh kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, apakah dengan sendiri kita sadar akan hal ini lalu kita lakukan? Coba siapa di sini? Siapa di sini yang baca kitab suci setiap hari lalu berdoa? Baca Alkitab, ya, kitab suci kita orang Kristen adalah Alkitab, ya. Coba siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Oh, ada Abiel, ya. Ya, ada Fania, ya, ada Fania. Ya, bagus ya. Abiel dibantu mama ya, tuh baca kan? Ya, bersyukur ya. Nah, jadi kita harus baca dan berdoa setiap hari supaya kita bisa bertumbuh. Nah, langsung menyadari ini penting. Makanya ada saat teduh setiap hari. Tujuannya itu supaya bertumbuh kalian. Nah, kalian harus join, ya. Setiap hari ada saat teduh, Senin sampai Minggu. Langsung mau sediakan waktu setiap malam untuk bantu kalian bertumbuh, ya. Roh kalian itu harus bertumbuh. Makanya harus join ya, saat teduh setiap malam. Tak capek-capek, kamu harus tinggal buka HP, klik dia, lalu duduk tenang, hanya 20 menit atau kadang-kadang mungkin lebih sedikit, ya tak lama itu. Daripada main game berjam-jam, ya sediakan waktu kita untuk Tuhan, ya baca kitab suci, berdoa supaya kita bertumbuh terus dalam Tuhan, ya. Oke sayang ya. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini ya, tak apa, ya. Kita nyanyikan hati-hati gunakan tangan kita. Oh, maksudnya hati-hati gunakan ya. Maksudnya anggota tubuh kita ya. Nah, kita harus gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan nama. Langsung mau semua perhatikan loh. Langsung ngomong tak ada yang perhatikan. Oke ya, perhatikan ke sini. Ya, jadi langsung mau ketika langsung ngomong, semua yang langsung ngomong ini penting. Bukan basa-basi. Jadi perhatikan. Oke, nah jadi walaupun mungkin kadang asa udah tahu, ya tapi kita harus diingatkan terus supaya lakukan. Karena walaupun tahu kita tak lakukan, jadi diingatkan lagi untuk lakukan. Oke ya, jadi hati-hati gunakan tubuh kita ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya karena Tuhan di atas melihat, ya. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tak melihat, tak ada yang tahu, ya. Tapi Tuhan melihat ya. Dan kalau kita tak sudah ditegur-tegur terus. Tapi kita tak lakukan, ada hukumannya untuk kita. Karena ini di kelas tengah ya, kita cerita, langsung akan cerita mengenai orang yang tak taat, nah kemudian Tuhan menghukum. Oke, jadi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, lumayan agak panjang ya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati apa yang kau dengar. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati apa yang kau kata. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati apa yang kau lihat. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati kemana kau pergi. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, jadi kita harus hati-hati. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan playgroup ya, petugasnya siapa?
Silahkan. Oke ya, kita mau nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Ya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk pelayanan sekolah minggu. Kami berdoa untuk ibadah kami selanjutnya. Tuhan pimpin kami supaya kami semua bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke ya, kita dengarkan pengumuman. Nah, tadi langsung udah ingatkan waktu nyanyikan lagu, puji-pujian tadi. Namun ini kita diingatkan lagi ya, saat teduh. Ya, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam ya. Nah, misalnya anak kecil playgroup ya, nah itu bisa tuh, papa mamanya bisa temani untuk ikut saat teduh ya. Oke, jadi dari kelas kecil sampai kelas ini ya, kelas 5 gitu mungkin yang bisa ikut ini ya. Lalu yang merasa sudah besar bisa ikut renungan ya, renungan malam. Oke, nah asisten guru sekolah minggu dan anak kelas remaja diminta untuk ikut dalam renungan malam. Tadi langsung udah bilang ya, setiap malam jam 9 malam. Oke, asisten guru sekolah minggu ya ikut ya. Lalu ada latihan paduan suara anak jam 9.30 ini ya. Di Aula Kebaktian, itu dari SD 1. Oke, angkat tangan yang SD 1. Ya, ikut ya sayang ya. SD 1 sampai remaja ya. Oke, jadi harus ikut ya untuk melayani Tuhan. Oke, sayang ya. Oke, lalu petugas playgroup kebaktian langsung selfie sendiri ya. Oke, pengumuman selesai. Sekarang kita mau bagi kelas playgroup ya, kelas kecil ikut Lause Siska, lalu kelas tengah ikut Lause siapa di situ ya, kelas tengah, lalu ya, kelas remaja di sini.
Oke, mari kita baca sekali. 3, 2, 1. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Saya kasih 2 menit ya. Oke, sudah ya. Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 3, 2, 1. Ibrani 4 ayat 16. Sebab marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih untuk
mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke. 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 3, 2, 1. Ibrani 4 ayat 16. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Bukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke, semuanya bisa? Kita mulai dari Asa dulu. Dengan penuh keberanian menerima supaya kita menerima rahmat dan Carry. Oke, Darren. Supaya kita menerima untuk mendapat pertolongan nih. Steve. Oke, Esania. Supaya kita menerima untuk
Arzelia. Oke. Hana. Menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima untuk mendapat kita pada waktunya. Oke, yang terakhir Joanna. Oke. Sudah semuanya loh. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bentar ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami beroleh kekuatan dan sukacita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kami pertumbuhan, yang membuat kami semakin hidup mengasihi Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah anak-anak-Mu, supaya mereka bisa fokus, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, mereka bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami di dalam pendengaran akan firman-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, pelajaran 6 ya. Judulnya berjaga-jaga dan bertumbuh. Baca bersama-sama 2, 3 ya. Berjaga-jaga dan bertumbuh. Terambil dari kitab 2 Petrus. Nanti adik-adik pergi baca kitab 2 Petrus ya. Ambil waktu baca 15 menit, setengah jam bisa. Supaya kalian bisa lebih mengerti cerita firman Tuhan. Kalian harus baca ya. Apa tujuan dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan? Yang pertama, mengerti bahwa setiap orang percaya harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti bahwa kita ini orang Kristen harus semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam kerohanian.
jangan semakin mundur pertumbuhannya. Jangan semakin mundur kasih kita kepada Tuhan. Jangan semakin tidak tahu tentang Tuhan. Kita harus semakin bertumbuh, dewasa secara rohani. Kedua, berkomitmen untuk bertumbuh di dalam iman. Berkomitmen artinya tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi sepanjang hidup kita harus setia, bertekad untuk bertumbuh di dalam iman. Bisa mengerti? Bisa ya? Waktu, tempat, dan tujuan penulisan kitab 2 Petrus. Ini ditulis sekitar antara 65 sampai 68 Masehi. 65 sampai 68 Masehi. Itu di antara itu ya, tidak bisa dipastikan persisnya tahun berapa. Dan penulis surat ini atau kitab ini adalah Rasul Petrus sendiri ya. Kita bisa membaca di 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Tetapi walaupun Petrus yang menulisnya, tapi sumber dari perkataan-perkataan yang ditulis itu adalah dari Tuhan sendiri. Pengajarannya, isinya, semuanya berasal dari Tuhan. Karena Tuhan mengilhami Rasul Petrus dengan dorongan Roh Kudus. Sehingga dia menulis sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi memang Petrus yang menulis, tapi itu hanyalah sebagai alatnya Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan sendiri. Bisa mengerti ya? Nah, sehingga Alkitab itu 100% adalah firman Tuhan. Petrus mengingatkan kalau para guru palsu sudah menyusup ke dalam gereja. Jadi Rasul Petrus memberikan tujuan menulis kitab 2 Petrus ini karena ada ajaran-ajaran palsu yang sudah masuk ke dalam gereja di antara orang-orang Kristen yang pada saat itu ya. Dia menyerukan orang Kristen untuk tetap bertumbuh dan tegak di dalam iman supaya mereka bisa mengenali dan memberantas penyebaran ajaran sesat. Jadi mereka harus semakin mengenal kebenaran firman Tuhan dengan belajar, mendengar, menyelidiki firman Tuhan. Mereka harus semakin dewasa secara rohani, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka harus setia ya, memegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja, mereka tidak akan gampang disesatkan. Mereka akan tetap teguh di dalam iman kebenaran. Bisa mengerti ya? Nah, jadi ini juga pelajaran bagi kita. Kita harus rajin baca Alkitab. Rajin dengarkan pengajaran firman Tuhan. Ya, kalau ada yang kurang mengerti, tanya sama Pak Pendeta, tanya sama los-los. Supaya dikasih tahu. Dan kamu juga harus semakin taat dan mengasihi Tuhan. Ya, sehingga kamu tidak gampang disesatkan ataupun digoda oleh iblis. Sehingga kamu jatuh ke dalam dosa. Tidak gampang ya. Nah, dia menekankan keaslian firman Tuhan dan kepastian kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Petrus juga mau sampaikan bahwa firman Tuhan yang tertulis, kalau sekarang kan kita sudah tahu ya 66 kitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah murni 100% firman Tuhan. Dan bahwa janji Tuhan Yesus akan datang kembali itu bukan karangan manusia, tapi memang benar-benar Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Kapan? Ada yang tahu? Jawabannya tidak ada yang tahu. Ya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari, Petrus mengingatkan orang percaya akan kebenaran-kebenaran yang telah mereka ketahui. Jadi Petrus seperti mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali apa yang mereka sudah dengar, apa yang mereka sudah pelajari, supaya mereka tidak melupakannya atau mengabaikannya, tapi setia menyimpan dan memegang ajaran firman Tuhan itu. Mari kita lihat. Di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16, di situ dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Maksudnya adalah,
apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu bukan cerita dongeng. Seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu bukan cerita dongeng. Itu adalah kebenaran firman Tuhan, fakta, peristiwa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, itu bukan cerita dongeng. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu bukan cerita dongeng. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan kemuliaannya, itu bukan cerita dongeng, itu fakta, peristiwa. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu karangan saja, itu sesuatu yang ditambah-tambahkan, tidak mungkin terjadi, maka kamu jangan percaya, kamu tolak orang-orang seperti begitu, ajaran seperti begitu. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi Petrus mau menekankan secara khusus mengenai kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus nantinya sebagai Raja. Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Ini dialah pemilik segala sesuatu. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Maksud Petrus adalah, apa yang kami ceritakan ini bukan kami dengar-dengar saja. Bukan sesuatu yang tidak pasti, kami dapat info, bukan. Tapi kami saksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu begitu mulia. Begitu agung. Kami saksikan sendiri. Kita tahu ada berapa murid Tuhan Yesus? Para rasul 12 ya. Nanti kita lihat Yudas akhirnya berkhianat. Jadi dia out. Keluar. Nah, nanti ada rasul yang menggantikan. Ada yang mengatakan itu Paulus. Ya. Tapi ada yang mengatakan bukan. Ya. Nah, dikatakan di sini kami saksi. Di antara 12 itu ada murid yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, itu 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan Yesus pergi ke satu tempat tertentu, ada kalanya hanya 3 orang ini yang dibawa. Misalnya ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Hanya Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang dibawa di situ ya. Nah kita lihat. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masih ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung? Suara itu kami dengar datang dari surga. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka mendengarnya sendiri dan mereka menyaksikannya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar info-info yang tidak jelas, bukan. Mereka sendiri saksinya. Ketika kami bersama-sama dengan dia, lihat. Bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Masih ingat cerita itu? Peristiwa itu? Kita bisa melihat di Markus pasal 9 ayat 2-9. Nanti adik-adik pergi baca. Tuhan Yesus tiba-tiba dikatakan firman Tuhan. Rupanya itu berubah bagaikan cahaya yang berkilat-kilat. Begitu terang. Dan tiba-tiba ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Wah, waktu Yohanes, Yakobus, dan Petrus berada di situ menyaksikan, langsung percaya. Mereka pasti akan terkagum-kagum. Ya, mereka pasti terkagum-kagum, bahkan mungkin merinding ya. Karena tidak pernah menyaksikan seagung itu, semulia. Ya, bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tercengang-cengang, begitu luar biasanya kehormatan yang mereka saksikan pada saat itu. Kehormatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti baca ya. Di Markus pasal 9 ayat berapa, Derens? Markus pasal 9 ayat 2-9 ya. Nanti pergi baca ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
semua nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Lama, ya kan? Di Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yohanes, Petrus, Yakobus menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus, makin diteguhkan, makin diteguhkan. Artinya semua perjanjian lama itu tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Memang masih ada yang belum tergenapi, nanti di akhir zaman. Dia akan datang raja di atas segala raja. Tapi sebagian banyak yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagian belum, karena itu berbicara tentang akhir zaman. Tapi nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi menyaksikan itu, Petrus sendiri dia makin diteguhkan bahwa memang Tuhan Yesuslah Mesias, Juru Selamat. Dia adalah Raja di atas segala raja. Asal kamu percaya tidak, Tuhan Yesus itu dia adalah Juru Selamat satu-satunya, Raja di atas segala raja. Percaya, sungguh-sungguh percaya. Jadi kamu tidak akan pernah percaya kepada orang lain atau agama lain. Ya, kamu harus tetap percaya hanya Tuhan Yesus. Dan kamu tolak yang lain. Itu bukan kebenaran, palsu. Oke? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Petrus mengatakan apa yang kami sampaikan di dalam Alkitab itu bukan cerita dongeng. Pertama, mereka menyaksikan sendiri tentang Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih. Jadi mereka tahu pasti. Dibandingkan yang tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Apalagi ratusan tahun jaraknya. Tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Lalu mengaku Tuhan Yesus itu bukan Allah. Dia itu hanya nabi, di karang-karang saja dia Allah. Mana yang kamu percaya? Orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Atau orang yang ratusan tahun baru datang kemudian. Lalu dia berani mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah. Mana yang kamu percaya? Pasti yang kamu percaya adalah orang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah para rasul. Dan salah satunya adalah Petrus. Dan dikatakan di sini, firman Tuhan itu yang disampaikan juga waktu mereka tuliskan, itu bukan hasil ide mereka sendiri, bukan karangan mereka sendiri. Oh, saya mau bicara ini sesuka hati saya, oh saya mau begini. Bukan. Tapi Tuhan mengilhami mereka atau menerangi mereka atau memenuhi mereka dengan dorongan Roh Kudus. Jadi hati pikiran mereka itu dipenuhi, diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga waktu mereka menulis, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau firman Tuhan. Bisa mengerti? Bisa ya? Jadi kitab suci itu adalah 100% adalah firman Tuhan. Kenapa? 2 alasan tadi yang dikasih Petrus. Pertama, karena mereka menyaksikan sendiri tentang Tuhan Yesus. Dibandingkan yang ratusan tahun lalu mengarang-arang dari mana yang kita percaya. Yang kita percaya para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun menyaksikan sendiri. Kedua, waktu mereka tulis firman Tuhan itu dengan dorongan Roh Kudus. Bukan karangan mereka sendiri. Sehingga Alkitab itu 100% adalah firman Tuhan. Makanya kamu harus baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Mana yang lebih menarik, mana yang lebih tinggi? Tulisan manusia atau tulisan firman Tuhan? Tulisan Tuhan.
Mana yang lebih tinggi? Tulisan manusia atau tulisan Tuhan? Kiri mana yang lebih tinggi? Tulisan Tuhan kan? Kalau tulisan Tuhan, maka harusnya semangat kita mau baca firman Tuhan itu harus lebih tinggi kan? Kita harus lebih bergairah untuk membaca bukunya Tuhan dibandingkan bukunya manusia. Nah, jadi ingat itu ya, Alkitab adalah 100% firman Tuhan. Dan itu yang Petrus tekankan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Supaya mereka jangan gampang disesatkan. Oh, ini Alkitab ini tidak benar. Oh, Tuhan Yesus ini bukan begini. Oh, iman kalian itu salah begini-begini. Kamu jangan dengarkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, yang kedua. Dikatakan di sini, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Petrus mengingatkan akan bahaya pengajaran palsu. Nah, sekarang setelah Rasul Petrus mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan itu benar-benar 100% firman Tuhan. Sekarang Petrus mau mengingatkan orang-orang Kristen ini dan kita semua. Begitu bahayanya ajaran-ajaran palsu. Guru-guru palsu. Ada tidak teman kamu yang pernah bicara sama kamu? Kenapa kalian percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kan bukan Allah. Ada tidak? Pernah tidak? Ada orang bicara sama kamu seperti begitu? Tidak pernah? Tidak pernah ya? Nah, mungkin karena kalian masih kecil. Teman-teman kamu pun tidak kepikiran di situ. Tapi nanti kalau kalian sudah besar, seperti Lause ataupun sudah berkeluarga, barulah kalian mungkin akan hadapi hal itu. Nah, ajaran palsu itu, guru-guru palsu itu begitu bahaya bagi kita. Itu menyesatkan. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pengajaran palsu, guru palsu ini bukan hanya zaman para rasul, bukan hanya zaman kita, tapi sudah dari zaman dahulu kala. Bahkan kita membaca di zaman Musa juga, bagaimana nabi palsu bernama Biliam datang untuk mau menyesatkan orang Israel. Dan dikatakan di sini, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berbahaya sekali. Kalau dia bilang, Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia bukan juru selamat, dia hanya nabi. Dia tokoh yang bagus. Wah, kalau kamu sampai percaya apa yang dikatakannya, itu berarti keselamatan kamu itu sangat-sangat ya diragukan. Artinya kamu itu tidak sungguh-sungguh anak Tuhan. Dan kalau kamu sampai tinggalkan Tuhan Yesus, kamu ikuti ajaran sesat, maka itu berarti kamu tidak ada keselamatan.
apa namanya itu yang pembawa berita itu di TV-TV yang apa namanya yang bacakan berita, nanti dia selalu bilang waspada, waspada, waspadalah. Pernah kalian dengar tidak? Orang yang bacakan berita itu di media sosial. Siapa yang pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Itu ya, si Darren pernah dengar? Hah? Waspadalah? Dia terkenal istilah waspada, waspada, waspada. Memang itu zaman Lause lah. Ya, waktu Lause masih kecil, waktu SD SMP lah Lause dengar itu. Waspada, waspada, waspada. Apa arti waspada? Hah? Waspada, ada yang tahu arti waspada? Hana, kamu tahu arti waspada? Joanna? Apa arti waspada? Yang tahu ya? Waspada artinya berhati-hati, berjaga-jaga, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kamu gampang jatuh. Jangan sampai kamu gampang dipengaruhi. Jaga diri kamu, itu maksudnya waspada. Jadi di sini dikatakan karena sudah ada ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, kamu harus waspada. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai kamu terpengaruh. Orang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, kamu terpengaruh. Oh iya ya, dia bilang karena begini loh, masa Tuhan bisa jadi manusia? Coba kamu pikirkan secara akal sehat. Lalu kamu pikir, ini benar juga loh, begitu saya percayalah sama dia. Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia mau menjadi manusia untuk tujuan yang mulia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa jadi manusia? Bisa. Kan Tuhan maha kuasa kan? Kalau dia mau melakukan sesuatu yang mulia, ya pasti bisa. Kecuali kalau sesuatu yang tidak berguna. Ada orang yang mengatakan, kalau begitu bisa tidak Tuhan ciptakan batu yang besar sekali yang tidak bisa dia pikul sendiri. Tuhan bisa tidak ciptakan batu yang besar sekali yang dia di mana tidak bisa pikul. Kan ada orang yang bertanya seperti begitu. Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup melakukan apapun. Tapi pertanyaannya adalah untuk apa dia lakukan itu? Kalau hal yang tidak berguna, untuk apa dia lakukan? Tuhan itu bukan seperti manusia loh, hanya untuk main-main, sembarangan. Bukan, Tuhan itu dalam setiap tindakannya penuh kekudusan, hikmat, bijaksana. Lalu Tuhan mau menjadi manusia, bisa tidak? Bisa. Tapi pertanyaan, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk tujuan yang begitu mulia, itu menyelamatkan manusia dari dosa dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi Tuhan bisa jadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Dia menjadi seorang manusia. Jadi kamu jangan terpengaruh. Ada yang mengatakan, kamu tidak usah datang ibadah ke gereja lah. Orang Kristen tidak harus datang beribadah di gereja. Kamu datang saja di kamar kamu berdoa setiap hari Minggu, udah. Kamu tidak usah pergi beribadah di gereja. Ngapain di gereja? Tahu juga kita nanti berdosa, kita ribut. Duduk di samping teman kita, bukannya dengar firman Tuhan, kita colek-colek. Nanti di gereja kita main games. Menambah dosa saja. Ada orang mengatakan begitu kan. Menambah dosa saja, nggak usah datang ke gereja. Tapi benar atau tidak? Jawabannya tidak. Kita harus tolak ajaran demikian. Itu membuat kita akhirnya menjauh dari gereja. Itu tidak benar. Kalau kita ke gereja selama ini ada berbuat salah, tidak fokus, ya kita perbaiki itu. Bukan berarti kita tinggalkan gereja. Ya kan? Sama seperti kalau orang katakan begini. Kamu tidak usah pulang ke rumah. Tak usah pulang ke rumah kamu. Udah
tidur saja di samping jalan. Kenapa tidak usah pulang ke rumah? Karena nanti di rumah kamu pasti berbuat kesalahan kan? Papa mama kamu marah. Kamu ganggu adik kamu, papa mama kamu marah. Atau kamu kadang-kala tidak mau disuruh, kamu bisa buat kesalahan, papa mama kamu marah. Nah, kalau kamu di samping jalan, tidur di samping jalan terus menerus, tak ada yang marahin kamu. Kamu bebas. Benar atau tidak? Salah. Kamu harus pulang ke rumah. Dan kalau kamu selama ini berbuat salah, itu yang kamu perbaiki, kesalahan kamu itu. Tapi kita tetap harus pulang ke rumah, karena itulah orang tua kita. Itulah tempat kita. Sama seperti begini. Kita harus tetap ke gereja. Orang Kristen harus tetap beribadah. Bersekutu bersama-sama. Semua umat Tuhan. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau selama ini kita tidak fokus, itu yang kita perbaiki. Kita ke depan, kita harus lebih fokus. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti? Bisa. Jadi, waspada, waspadalah. Nanti kalau kamu lihat ada satu godaan, ya kan? Kamu harus selalu ucapkan 3 kata ini. Waspada, waspadalah. Firman Tuhan mengatakan waspadalah, atau artinya berhati-hatilah. Jaga dirimu, kontrol diri kamu, jangan kamu gampang dipengaruhi, jangan gampang kamu jatuh. Dikatakan sini, tetap pegang teguh. Pegang teguh apa? Firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, dia adalah Allah yang sejati. Pegang firman Tuhan sampai akhir hidup kamu. Firman Tuhan mengatakan orang Kristen harus selalu beribadah setiap hari Minggu. Kamu lihat di Eropa. Di Eropa itu sudah banyak tidak datang ibadah. Makanya ke gereja, lihat gereja-gereja. Banyak kursi kosong sekarang, sepi. Hati-hati kamu besar nanti. Kalau kamu udah besar, sudah nikah, sudah punya keluarga, sudah sukses. Kamu jangan sekali-sekali ada dalam hati kamu, saya tidak usah datang ke gereja. Malas datang ke gereja. Kamu nanti jangan ditemukan waktu kamu besar. Kamu hampir tidak datang ibadah. Jangan sampai begitu. Bisa mengerti? Waktu anak-anak kita rajin ke gereja. Rajin ke sekolah minggu. Waktu kita sudah besar, sudah kuliah, sudah berkeluarga, sudah punya usaha, sudah bekerja. Kita hampir tidak muncul di gereja. Tak boleh seperti begitu. Tuhan marah sama kita. Tuhan marah. Kalau Los Jansel yang marah, kamu boleh abaikan. Tidak penting. Palingan kamu pulang ke rumah, sudah selesai ceritanya. Tapi kalau Tuhan yang marah, wah, kita benar-benar takuti, hindari. Jadi jangan sampai kita nantinya menjadi orang yang tidak datang ibadah. Ingat itu ya. Ingat perkataan firman Tuhan ini. Ketika kamu besar, pernah saya dengarkan pengajaran firman Tuhan. Harus ibadah setiap hari Minggu. Ibadah setiap hari Minggu. Ketiga, Petrus mendorong agar kita hidup kudus dan saleh dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kalau yang kedua tadi, itu berbicara tentang hati-hati terhadap ajaran palsu. Bahaya. Nah sekarang yang ketiga, Petrus mau mendorong kita harus hidup selalu takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, dalam menantikan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali tidak? Pasti datang kan? Masalahnya kita tidak tahu. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, itulah sebenarnya akhir zaman, itulah kiamat. Orang-orang di luar sana itu tidak ngerti. Mereka itu sebenarnya pengajaran kiamat atau akhir zaman itu, mereka itu serap dari ajaran Alkitab. Mereka ambil dari ajaran Alkitab, hanya mereka tidak sadari. Kiamat atau akhir zaman itu, maksudnya adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau mereka percaya akhir zaman kiamat, itu berarti juga mereka percaya tentang Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi mereka tidak tahu dan mereka juga tidak mau tahu. Jadi Tuhan Yesus datang kembali. Nah, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang Kristen? Bolehkah kita boleh tidak kita hidup di dalam dosa?
Saya orang Kristen, saya sudah pasti selamat kok. Kalau begitu saya boleh hidup sesuka hati saya, hidup dalam dosa. Tidak boleh. Karena waktu Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan datang seperti pencuri. Waktunya itu seperti pencuri. Tahu pencuri? Kalau dia mau mencuri di rumah seseorang atau mau merampok ya satu rumah, dia kan tidak pergi ke yang punya rumah. Nanti malam saya mau merampok di rumah kamu ya. Saya mau mencuri di rumah kamu. Kamu siap-siap. Saya akan datang jam 1 malam. Itu namanya pencuri apa? Akhirnya bilang pencuri bodoh. Ya memang itu pencuri bodoh namanya. Tak ada orang. Dia lihat laptop di situ kan. Di teras. Lalu dia pergi ketok pintu. Permisi. Ya. Oh iya saya mau beritahukan. Nanti ini kan jam 1. Nanti jam 2 saya kembali mau mencuri laptop kamu ya. Itu namanya pencuri bodoh. Jadi pencuri itu tidak akan kasih tahu secara tiba-tiba. Tak diduga-duga. Demikian juga Tuhan Yesus akan datang. Waktu dia datang, tak diduga-duga oleh dunia. Orang dunia akan mengatakan tidak ada akhir zaman. Oh dunia mengatakan masih lama akhir zaman. Oh mari kita hidup dalam dosa. Suka-suka kita berpesta pora. Utamakan cari uang, cinta uang, timun kekayaan. Tak usah cari Tuhan, tak usah datang ibadah. Utamakan cari uang. Hari Minggu pun cari uang. Nah, di sini dikatakan pada hari itu Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan mengatakan kita harus taat firman Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kedua, karena Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba seperti pencuri. Kalau Tuhan Yesus datang besok, gimana? Kalau Tuhan Yesus datang waktu kita tidur malam hari, bagaimana? Tuhan Yesus bisa datang kapan pun tidak ada yang tahu. Walaupun ada tanda-tandanya, tapi pastinya kapan kita tidak tahu. Bisa mengerti? Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tak bercacat dan tak bernoda. Artinya berusaha, berjuang, kamu harus taat firman Tuhan. Kamu berusaha tidak untuk taat firman Tuhan? Ketika ada godaan, udahlah, saya kalah, saya ikuti aja godaan, saya jatuh ke dalam dosa. Waktu ibadah, kita mau ibadah ini, lalu HP kita ada di tangan kita. Kita sebelum mulai ibadah, kita sempat lihat handphone kan, aplikasi. Di aplikasi kita itu ada muncul games. Waduh, hati kita gimana ya? Gamesnya ini menarik ini, saya mau main ini. Mau ibadah. Gimana? Apakah kamu tergoda? Aduh, mohon maaf ya Tuhan, ampuni saya Tuhan ya. Kali ini saya jatuh, saya main game saja. Tidak seperti begitu. Kamu harus berjuang ketika ada godaan game. Walaupun itu begitu menarik selama ini kamu main game situ. Tak boleh. Ini ibadah ini. Saya tutup. Kalau bisa, saya apa? Kering. Hanya matikan. Hapus. Darren, berani kamu hapus game semua? Berani tak? Kamu yang bilang tadi, kalau bisa hapus. Berani tak hapus? Lumayan gak berani. Berani atau tidak? Hapus, uninstall. Kalau itu menjadi godaan bagi kamu, hapus. Tapi kenyataannya kalian tidak berani hapus toh. Bahkan kalian tidak berjuang untuk menutup. Jangankan mau hapus, matiin saja kalian masih tergoda untuk mau main games. Oke? Jadi harus berusaha berjuang, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya, juru selamat kita. Bertumbuh, artinya kamu harus
mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dengan cara apa? Belajar firman Tuhan, dengar khotbah, dengar cerita firman Tuhan, baca setiap hari firman Tuhan. Lalu sudah capek sebenarnya membicarakan, baca firman Tuhan setiap hari. Tapi lalu akan terus sampaikan, baca firman Tuhan terus. Dan kamu harus taat firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, semakin melakukan firman Tuhan. Supaya kamu semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan hati kamu dipenuhi kedamaian, sukacita. Kamu harus semakin bertumbuh. Kalau sekarang kamu misalnya kamu ada baca firman Tuhan satu minggu hanya 2 kali. Kamu harus bertumbuh. Begitu minggu depan saya harus 3 kali. Minggu depannya lagi 4 kali. Minggu depannya 6 kali dalam 1 minggu. Harus semakin bertumbuh. Kalau pengetahuan saya tentang Tuhan Yesus hanya segini, sekarang saya harus lebih banyak lagi tahu tentang Tuhan Yesus. Baca firman. Perhatikan, kita sebagai orang percaya harus selalu hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup taat firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Kita tolak ajaran palsu dan kita harus tetap taat firman Tuhan. Rajin ibadah, jauhi hal-hal yang berdosa. Mencuri kah, ya, berbohong kah, atau apapun kejahatan. Kamu harus berusaha jauhi. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kedua, karena dia akan datang segera. Kita tidak tahu. Jangan sampai nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita malu bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena kita tidak hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Atau, kalaupun kita mati, ya sebelum Tuhan Yesus datang, kita pun nanti ketemu Tuhan Yesus, kita pun malu. Walaupun kita masuk surga ya, tapi kita malu. Aduh, Tuhan, saya tidak melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh waktu saya hidup di dunia. Jangan sampai begitu ya. Kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Kedua, berkomitmen untuk bertumbuh dalam iman dengan cara belajar firman Tuhan. Berkomitmen, artinya bertekad taat firman. Oke? Jadi baca firman Tuhan. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tapi seumur hidup kita. Bisa mengerti? Bisa. Itu saja firman Tuhan kita dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan berkatilah kami untuk bertumbuh dan juga hidup berjaga-jaga, selalu waspada dari ajaran-ajaran palsu. Dan supaya sepanjang hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah mereka dalam menjalani 1 minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu saja firman Tuhan kita dan Tuhan Yesus memberkati.